Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, sebagai sama manusia, sebangsa tanah air rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kajian tentang literasi yang merujuk pada sebuah kitab kuning bertajuk As-Siyasah Awil Isyarah fi Tadbiril Imarah, karya Abu Bakar Muhammad Ibnu Hasan Al-Maradi, ulama yang hidup pada abad 11. Pada kajian kali ini saya akan meneruskan untuk membaca bab fil kalam wassumti. Sekedar mereview kemarin pada kajian sebelumnya tentang bagaimana kita berbicara atau saatnya kita diam. Pada kajian sebelumnya sudah saya bacakan dan sampaikan ada satu poin yang menarik yang perlu kita ingat-ingat bersama. Wahjuril kalam as-suqi alladhi ibtadalat hu al-amah wal gharibul wahshi alladhi tastasqiluhu al-khasah. Ada istilah al-kalamus suqi. Kalau diartikan secara letterlek adalah obrolan pasar. Kalau sekarang mungkin obrolan di warung Indomie atau obrolan di warkop. Di sini maksudnya adalah pengarang kitab ini mengingatkan untuk menjauhi obrolan yang disebut obrolan pasar itu tadi. Kalau istilah teknologi sekarang ya obrolan di dunia maya, di dunia internet yang bisa menghirup pikui atau membuat keruh suasana yang sedang terjadi dan kita bincangkan. Yang kedua, al-gharibul wahsyi. Diartikan secara letterlek obrolan, ucapan orang asing yang bengis, yang kasar. Kalau dikaitkan dengan istilah dunia maya sekarang ini, ya netizen yang begitu gemuruhnya menyampaikan hal-hal tetapi disampaikan, diviralkan dengan cara yang kasar. Ini yang biasa disebut anonim. Ya, di era digital netizen ini orang-orang sudah biasa dan bahkan mudah terpantik untuk menyampaikan hal-hal yang justru bisa memperkeruh, bahkan merusak dan gaduh suasana. Yang sebenarnya isu yang muncul itu bisa disikapi, dipahami dengan bijaksana, tetapi karena buasnya netizen atau al-gharibul wahsyi, anonim tadi itu, sehingga suasana menjadi gaduh. Jauh-jauh hari pengarang kitab ini sudah mengingatkan dan tampaknya sangat konteks dengan era erupsi digital saat ini. Mungkin dalam suasana yang faktawi di dunia keseharian di mana kita berinteraksi, mungkin suasananya adem ayem, tenang, damai antar tetangga, rukun, dan juga antar teman, handetolan, dan lainnya. Tetapi di dunia yang berada dalam digital ini bisa saja begitu hiruk pikuknya, meriah, memekakkan pikiran dan
terjadi hal-hal tidak kita inginkan. Satu isu dan trending topik yang sebenarnya harus disikapi dengan cara arif, tetapi justru disahuti dengan cara yang kasar. Nah, ini yang perlu kita camkan kalau kita berangkat dari kitab ini, ternyata sangat ada kontekstualisasinya dengan istilah al-kalamus suqi dan al-gharibul wahsyi itu memantulkan pandangan yang sekarang ini tengah menjadi analisa para pakar, pemerhati dan masyarakat. Ternyata hiruk pikuknya dunia medsos itu bukannya mendinginkan suasana, sebaliknya membuat suasana menjadi lintang pukang, gaduh, dan ini yang kemudian menjadikan suatu destruksi sosial, ya. Terjadi ketidaktertiban sosial. Nah, pada kajian kali ini saya akan meneruskan membacakan isi dari bab fil kalam wassumti. Pada kajian sebelumnya juga sudah disebutkan wa iyyaka antu ya min su'i fahmi mukhatab, bahwa kita diingatkan supaya tidak memberikan pemahaman yang buruk, yang salah terhadap mukhatab kita, audien atau lawan bicara kita. Fayakunu dzalika aidan bisu'i fahmika, karena hal demikian itu bisa membuat pemahaman kita juga menjadi buruk. Wala tasil bikalamika al-hasyu alladzi la yufidu syai'an kaqaulihim isma' wafham wa hasyaka. Dan jangan sampai kita memeriahkan atau mengisi ucapan kita dengan hal-hal yang tidak berfaedah. Tidak berfaedah ini bisa jadi justru membuat mukhatab audiens kita itu menjadi tersinggung. Seperti dicontohkan kata-kata yang sangat sederhana. Misalnya kita mengatakan isma' wafham wa hasyaka, dengarkan dan pahami, kecuali ke orang ini. Kita menunjuk ke orang itu, ya, yang mungkin kita nggak suka atau apa. Ada ini diingatkan oleh pengarang kitab literasi ini supaya hal seperti itu kita jauhi. Wa ma asbah dzalika min kalamid du'afa wal muntaqasin. Dan juga apa-apa yang sepantar ucapan yang serupa yang dikatakan oleh orang-orang yang lemah berpikir dan orang-orang yang kurang dalam hal penalaran. Selanjutnya dikatakan wala takfur fi asna'ihi minas su'al wal busaq. Dalam dialog kita jangan sampai tiba-tiba di tengah situasi dialog, diskusi, ngobrol tersebut kita batuk-batuk atau meludah. Nah, ini etika yang diingatkan oleh pengarang kitab ini supaya menjaga jalannya kita berdiskusi atau berdialog. Jangan sampai apa yang kita ingin ungkapkan itu menjadi tercemarkan atau malah tidak berlanjut hanya karena etika kita yang tidak baik. Seperti dicontohkan berbatuk-batuk dengan sangat sering, bahkan batuknya dikeraskan atau meludah, dan juga wattasa'ub, menguap, ya, wattasa'ub, menguap yang sering.
Sehingga lawan atau partner dialog kita menjadi tidak nyaman atau bahkan bisa saja tersinggung. Wala tamzajuhu bil aiman, dan juga etika berikutnya jangan sampai kita itu mencampurkan hal-hal yang sebenarnya ingin kita ungkapkan dengan baik dengan diselingi terus bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah. Kalau orang Arab mengatakan ya wallah, itu sebenarnya dia hanya ingin mengungkapkan kata-kata sungguh, benar-benar. Bukan untuk semata bersumpah demi Allah. Tapi bagi masyarakat kita mungkin seringnya kata-kata wallah itu dipahami secara sakral ya, secara religius sekali. Jadi seakan-akan kita bersumpah terus atas nama Allah. Padahal sebenarnya orang Arab mengatakan itu biasa, kayak kita ngobrol secara biasa, obrolan ringan, kemudian kita mengatakan sungguh apa yang saya ungkapkan itu demikian. Ya ini kita diingatkan oleh pengarang supaya kita jangan sering-sering bersumpah. Wa in kunta shadiqan, walaupun kita itu benar, walaupun apa yang kita sampaikan itu benar, ya cukup kita mengatakan apa adanya. Ini kebenarannya sesuai pembacaan saya, penelitian saya, dan fakta yang ada. Gak usah ditambah-tambahi dengan sumpah. Fa inna dzalika mimma yazri bi fasahatika. Karena sesungguhnya yang demikian itu, sikap yang sering bersumpah tersebut akan menjadikan atau berakibat justru membuat diri kita yang sering bersumpah tersebut menjadi tercemar dengan kata-kata yang kita ungkapkan seperti itu. Sebenarnya kita mengungkapkan itu dengan benar apa adanya, tapi karena kita sering bersumpah, jadi audien mukhatab akan mungkin bisa menganggap kita ini berbohong. Mengapa kok sering bersumpah? Mungkin dia nggak pede, dia mungkin menyembunyikan sesuatu sehingga untuk meyakinkan dia sering bersumpah. Nah ini harus dihindari. Wa yu'dzinul mukhatab bituhmatika, dan memberikan peluang kepada mukhatab kita dengan persangkaan-persangkaan, dengan dugaan-dugaan yang justru membuat apa yang kita ingin sampaikan atau perkataan kita, kalam kita itu menjadi tidak benar, menjadi hal-hal yang diremehkan oleh mukhatab kita, hal-hal yang sebenarnya bisa kita hindari, kita jauhi, tetapi karena kita sering bersumpah tersebut sehingga mukhatab, audien, mitra bicara kita itu bisa saja muncul dalam pikirannya hal-hal yang tidak baik terhadap diri kita yang sedang berkalam itu tadi. Ya ini etika yang kelihatannya sederhana atau bahkan mungkin kita anggap hal-hal yang banal, yang remeh, yang receh, tetapi sesungguhnya ini sangat penting dalam membangun kalam, pembicaraan atau dialog dengan mitra bicara kita. Ini yang harus kita ingat dan camkan dalam proses seperti itu. Pengarang kitab ini sangat detail, mengingatkan sekali hal-hal yang tampak kecil. Karena ketika orang bicara itu
sesungguhnya dia telah mengeluarkan ibaratnya amunisi, senjata. Yang senjata itu bisa membuat orang menjadi korban, atau justru senjata itu bisa melindungi. Jadi artinya sangat bahaya. Bisa berdampak terhadap kerusakan pembicaraan. Betapapun kita sudah menyiapkan ilmu data secara saintifik, tetapi ketika kita berkalam, berbicara, memutuskan untuk berbicara, kita harus mau menggunakan etikanya. Jadi etika untuk berbicara. Nah, sekarang ini kita tengah dihadapkan mungkin apa yang disebut dengan degradasi dalam hal termasuk berbicara, menulis, seperti di dunia maya, di dunia internet atau dunia medsos. Kita semudah melempar sesuatu tanpa dipikir, tanpa direnungkan, bahkan tanpa etika. Kitab ini mengingatkan sekali buat kita agar kita harus beretika di dalam bermedsos misalnya, yang intinya dalam berkalam. Wa idza sa'alta fa'ajib ala qadri mas'alatika. Wa idza su'ilta fa'ajib ala qadri mas'alatika. Ketika kita ditanya oleh seseorang, mitra kita, maka wajib kita menjawab sesuai dengan kadar apa yang kita mampu. Kita identifikasi masalah itu, pertanyaannya bagaimana, berat atau ringan, dan ini perlu kita jawab sejauh sependek yang kita ketahui. Kita jangan merasa semua tahu. Saya kira hal ini untuk konteks dunia yang biasa disebut hiperspesialisasi. Orang tidak bisa menjadi generalis seperti para ilmuwan, para filosof terdahulu ya. Misalnya Aristoteles yang menguasai berbagai bidang. Di dunia ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Rus yang menguasai berbagai bidang, menulis berbagai fan. Tetapi sekarang ini rasa-rasanya memang susah. Inilah yang disebut dunia hiperspesialisasi. Kita harus punya spesialisasi. Nah, ini sudah diingatkan jauh-jauh hari oleh pengarang kitab ini. Kita harus mampu menjawab sesuai dengan kadar kemampuan kita setelah mengidentifikasi. Tidak seperti di medsos, apapun kelihatan dijawab. Padahal belum tentu dia tahu sepenuhnya. Ketika ada isu trending topik, dijawab dengan bahasa yang begitu tampak canggih. Nah, ini yang diingatkan, etikanya tidak demikian. Apalagi menjawab dengan pelecehan, dengan caci maki, cemoohan atau hate speech yang kita kenal sekarang ini. Wala tukhallid ma lam tas'al anhu bikalamika, dan jangan mencampurkan apa yang menjadi pertanyaan tersebut dengan ucapan kita. Pertanyaan diidentifikasi itu tadi, dan kemudian jawaban kita itu perlu ditandaskan agar tidak campur aduk. Kalau campur aduk seakan-akan pertanyaan dan jawaban itu menjadi hal yang susah diidentifikasi dan akhirnya kabur. Ini yang disebut bias cognition. Jadi kognisi kita menjadi bias. Itu akibat atau dampak lanjut
Ya, kalau sudah demikian akhirnya pemahaman menjadi buram. Kita tidak bisa memahami secara jernih. Wa idza sa'ala ghairuk fala takun anta mujiban. Apabila kita ditanya oleh mitra kita, maka jangan kita menjadi orang yang seakan-akan atau bahkan secara tegas bisa menjawab semuanya. Itu tadi yang pentingnya identifikasi. Identifikasi ini menyangkut apakah saya mampu atau tidak. Jadi jangan sampai kita menjawab secara serentak, secara simultan yang hanya ingin tafakhur, menunjukkan bahwa kita itu mampu bisa menjawab. Wa in kunta bil mas'ul anhu aliman. Walaupun di sini dituliskan kita ini bisa menjawab hal itu. Kita punya keilmuan, punya data dan sebagainya ya. Intinya kita termasuk orang yang alim dalam masalah itu. Tetapi secara etika kita diingatkan jangan sampai menjawab dengan cara yang seperti disampaikan dalam kitab ini. Ini menyangkut etika. Kita jangan sok tahu istilahnya. Kita tidak boleh langsung menjawab. Dulu para ulama muslim, para ilmuwan muslim, ketika ditanya satu persoalan, dia tidak langsung menjawab. Bisa saja menunggu untuk direnungkan dulu. Itu ulama besar seperti Imam Syafi'i, Imam Ghazali, dan ulama-ulama yang lainnya. Bahkan ada istilah la ba'sa ketika ditanya satu masalah yang terkait dengan hukum yang mungkin belum jelas apakah ini haram atau syubhat atau apa ya, kalau belum ditemukan jawaban berdasarkan sumber yang benar mendalam, akan dijawab ya cukup la ba'sa, tidak apa-apa. Tetapi tentu ada bawabitnya, ada kriterianya, tidak semudah itu karena yang menyampaikan adalah orang yang berilmu. Nah, para pemirsa, beberapa etika yang disampaikan oleh pengarang kitab ini pada bab fil kalam wassumti ini mengingatkan pada kita agar kita senantiasa menjaga etika dalam berbicara. Kalau dikontekskan sekarang kita pakai saja, kita harus menjaga etika dalam bermedsos. Etika itu sangat penting. Tadi disebutkan walau kana aliman, walau kunta aliman, walaupun kita itu alim, kita berpendidikan, kita spesialisasi terhadap pertanyaan atau isu tersebut, tetapi kita harus tetap memegang etika kita. Pada kehidupan kita kali ini memang orang untuk berpikir itu sudah mulai berkurang. Ini saya hanya menyampaikan dari apa yang disampaikan oleh para pakar ya, para ahli yang melihat sekarang ini era di mana orang merasa tahu, post truth ya. Sehingga banyak orang yang tiba-tiba terlihat menjadi ahli. Padahal sebenarnya kita ini sekarang mengalami kemunduran dalam berpikir. Orang sudah jarang berpikir. Orang sekolah bukan semata untuk mengasah pemikiran, tetapi hanya untuk mencari ijazah, status sosial, dan sebagainya. Itu realitas, saya hanya menyampaikan. Tetapi sekolah dijadikan sebagai kawah condro di muka untuk kita bisa berpikir terus, bukan hanya saat sekolah, tetapi ketika kita sudah keluar sekolah kita berpikir, itu memang jarang. Era di mana pemikiran itu menjadi sesuatu yang masgul. Orang berpikir terus dianggap sebagai sosok yang mungkin tidak populer. Orang lebih suka
ngomong secara simultan tanpa berpikir, tanpa istilah di sini tadabbur, tafakkur, tidak direnungi dulu tapi langsung berceloteh, dan di dunia medsos itu bisa kita lihat dengan nyata. Sebelumnya saya mengakhiri kajian ini, saya ingin menyampaikan satu ayat Quran yang berbunyi, balil insanu ala nafsi basirah walau alqa ma'adzirah. Sebenarnya manusia itu sudah mengetahui dirinya. Dia bisa memahami, misalnya saya sadar saya ini lemah dalam hal apapun, termasuk dalam hal ilmu, sehingga saya harus berhati-hati, beretika. Itu sebenarnya manusia mempunyai fitrah seperti itu. Tetapi kita sering menyampaikan alasan, beralas-alasan lah, atau berargumentasi, bahkan pseudo argumentasi, supaya kita tidak terlihat sebagai orang yang mungkin orang yang kurang nakis, atau kita ingin terlihat sebagai orang yang cakap. Nah, ayat ini jelas mengingatkan, mengaduk-aduk diri kita agar kita kembali ke fitrah kita, bahwa kita ini sebenarnya sudah merasakan diri kita ini. Kita sendiri yang bisa bermuhasabah, meneliti diri kita ini, bermuqarabah, mengintrospeksi, otokritik, dan kita boleh berargumentasi dengan ilmu dan etika. Demikian kajian singkat dan sederhana ini, semoga bermanfaat. Salam literasi untuk Indonesia cerdas dan damai. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.